Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul terapi bermain. Nah, di sini kelompok yaitu saya sendiri, Maria Heniok Tauli, dan teman saya, Elisa Asmara. Nah, berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian bermain dan terapi bermain. Yang kedua, materi bermain. Dan yang ketiga, fungsi dan tujuan terapi bermain. Dan yang keempat, pola bermain. Dan kelima, teknik terapi bermain. Dan keenam, proses terapi bermain. Dan ketujuh, karakteristik terapis untuk terapi bermain. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian bermain dan terapi bermain. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari bermain itu. Nah, di sini pengertian bermain menurut Harlock yaitu merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Nah, yang dimana bermain itu dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar ataupun kewajiban. Nah, melalui kegiatan bermain ini, daya pikir anak akan terangsang untuk mendayagunakan aspek emosional, sosial, serta fisiknya. Nah, yang dimana di sini bermain itu ditimbulkan dari diri anak sendiri, yang dimana mereka mengeluarkannya dengan pikirannya mereka sendiri, dengan keinginannya mereka sendiri tanpa ada paksaan sedikit pun dari orang lain atau pihak lain. Nah, menurut Piaget, bermain itu adalah tanggapan yang diulang sekedar untuk mendapatkan kesenangan fungsional. Yang dimana di sini menurut Piaget, kesenangannya itu dimunculkan dari bermain. Nah, dimana di sini anak melatih kesenangannya atau melatih pikirannya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, menurut Betteling, yang dimana kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai aturan lain kecuali yang ditetapkan pemain sendiri dan tidak ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam realitas luar. Nah, dimaksud di sini tanpa ada aturan lain. Nah, dalam permainan itu ada yang dinamakan peraturan yang dimana telah ditetapkan oleh pemain. Nah, di mana bermain tadi itu adalah keinginan seorang anak tanpa unsur paksaan, seperti itu. Yang berikutnya adalah materi bermain, yang dimana materi bermain ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah mainan untuk memudahkan ekspresi, yang dimana di sini yang dimaksud adalah mainan itu adalah kata-kata anak dan bermain adalah bahasa anak. Nah, oleh karena itu, dalam terapi bermain itu harus tersedia mainan yang memudahkan anak untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Yang dimana contohnya adalah keluarga boneka manusia, yang dimana boneka manusia ini dapat kita lakukan atau kita praktekkan dengan bermain. Yang biasanya itu digunakan di jari. Itu adalah boneka manusia. Kemudian boneka binatang juga dapat kita lakukan atau kita buat sebagai mainan untuk mengekspresikan bagaimana perasaan dan juga pikiran yang ada di pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah mainan yang mendorong kreativitas, yang dimana di sini beberapa mainan yang sudah menjadi sifat dasarnya yang mendorong kreativitas anak. Yang sebuah kotak di pojok yang biasanya dipakai itu adalah sebuah kotak pojok bisa menjadi rumah bagi anak-anak. Contohnya itu krayon malam, terus kemudian kertas lipat, dan balok kayu. Nah, kotak di pojok itu maksudnya adalah biasanya di rumah itu ada mainan atau biasanya ditaruh sebuah kotak yang dimana anak akan berpikir bahwa itu adalah rumah mainannya. Nah, di situ anak akan berekspresi atau berkreativitas dengan rumah kotak yang ada di sudut rumah. Nah, dari situ anak akan berimajinasi yang lebih kreatif, seperti itu. Yang ketiga adalah mainan untuk menyalurkan emosi. Nah, di mana di sini anak akan dapat menggunakan cat, pasir, tanah liat untuk menyalurkan perasaannya yang kuat di mana dia tidak berani mengkomunikasikan dengan lebih terbuka kepada orang lain. Nah, di mana dengan
melalui cat atau pasir, anak akan menyalurkan emosinya melalui hal tersebut. Nah, contohnya dengan pasir, membuat gunung-gunungan atau membuat sebuah rumah-rumahan dari pasir. Nah, di situ anak akan mengeluarkan emosinya dan akan melatih emosi dengan melalui kegiatan tersebut. Nah, yang keempat itu adalah mainan yang dapat mengekspresikan sifat agresifnya. Nah, yang dimana di sini mainan senjata. Nah, mainan senjata ini akan membuat anak lebih mengekspresikan sifat agresifnya terhadap mainan yang dilakukan. Contohnya bermain senjata tadi. Nah, bermain senjata itu kan akan melatih anak untuk mengembangkan sifat agresifnya itu, bagaimana untuk mengontrol, bagaimana untuk melakukannya atau memainkannya. Nah, dari situ anak akan melatih sifat-sifat agresifnya. Nah, yang berikutnya adalah pola bermain. Nah, pola bermain ini menurut Harlock, bahwa bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir, seperti yang dikatakan Harlock tadi. Nah, Harlock juga membagi beberapa pola bermain menurut perkembangan anak. Yang pertama adalah masa bayi. Nah, di mana masa bayi ini dibagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah sensori motor. Nah, di mana sensori motor ini adalah suatu bentuk permainan yang paling awal dilakukan oleh anak, yang dimana terdiri dari tendangan, kemudian gerakan, mengangkat tubuh, bergoyang-goyang, menggerakkan jari, jemari, kaki, dan tangan, terus kemudian memanjat, berceloteh, dan menggelinding. Nah, di mana di sini masa bayi adalah pada sensori motor ini, di mana anak akan menimbulkan atau menunjukkan sikap-sikap atau gerakan-gerakan yang dapat dia lakukan, seperti mengoceh tadi, kemudian jemari tangannya dan kakinya juga bergerak. Nah, dari situ anak akan bermain melalui hal tersebut. Kemudian itu menjawab. Nah, di sini dalam perkembangannya, bayi mulai mengamati tubuhnya dengan menarik rambutnya, menghisap jari, tangan, dan kaki. Nah, menjawab ini adalah di sini anak akan berusaha seperti melakukan hal lain yang dia lihat di sekelilingnya. Contohnya dengan menarik rambutnya sendiri, atau menangkap tangan orang lain yang ada di dekatnya yang sedang bermain. Nah, atau berbicara dengan sekelilingnya yang bersama orang yang sedang bermain dengannya. Kemudian itu adalah meniru, yang dimana mencoba menirukan kegiatan orang di sekitar anak, seperti menyapu lantai dan menulis. Nah, di mana di sini anak sudah mulai untuk meniru yang ada di sekitarnya, dan seperti contohnya ibunya sedang menggambar atau menulis, atau ibunya sedang minum melalui gelas. Nah, anak akan berusaha meniru hal tersebut walaupun anak tersebut belum maksimal untuk melakukannya. Nah, disitulah anak akan berusaha untuk bagaimana dia untuk mencapai itu, dan anak itu akan berusaha sebaik mungkin. Nah, yang berikutnya itu adalah berpura-pura, yang dimana pada anak yang berusia 2 tahun, ia memberikan sifat kepada suatu mainannya, seperti sifat yang sesungguhnya. Yang dimana di sini berpura-pura yaitu adalah anak dengan mainannya akan berinteraksi dengan seperti manusia sama manusia. Padahal boneka adalah tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Hanya bisa bergerak hanya dilakukan oleh manusia. Nah, di sini anak akan berekspresi dengan bonekanya tersebut atau dengan mainannya tersebut dan berpura-pura menjadi manusia. Seperti itu. Yang kemudian itu adalah permainan. Yang dimana permainan di sini adalah sebelum anak berusia 1 tahun, anak mulai memainkan sebuah permainan sederhana seperti cilukba dan petak umpet bersama anggota keluarganya. Nah, di sini permainan ini dilakukan sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun, anak akan berusaha bermain, yang dimana permainan ini
lebih mudah dilakukan dan lebih mudah dipahami oleh anak. Contohnya bermain petak umpet di rumah bersama dengan anggota keluarga. Nah, dengan bermain petak umpet ini, anak akan berusaha atau anak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarganya dan bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Kemudian berikutnya adalah hiburan, yang dimana hiburan di sini pada bayi biasanya suka kalau dinyanyikan atau diceritakan atau dibacakan sebuah dongeng. Nah, hiburan ini adalah bayi itu akan lebih senang jika orang tuanya itu membacakan sebuah dongeng atau bernyanyi, kemudian anak akan lebih senang, lebih suka, lebih rileks dengan orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dengan membacakan dongeng itu, anak akan pasti mengoceh, pasti bertanya. Contohnya, menceritakan kancil dan buaya. Nah, anak akan mengoceh dan bertanya, apa itu? Gitu. Biasanya bayi yang umur 2 tahun atau 3 tahun itu sudah ingin ada rasa penasaran pada anak tersebut. Yang berikutnya adalah masa awal anak-anak. Nah, di mana di sini masa awal anak-anak ini dibagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama, bermain dengan mainan. Nah, bermain dengan mainan itu pada awalnya adalah anak sudah mulai berkurang minat bermainnya, yang dimana dikarenakan tidak lagi membayangkan, namun mempunyai mainan yang bersifat hidup. Nah, yang pertama ini adalah dramatisasi, yang dimana pada usia sekitar 3 tahun, anak bermain dengan meniru pengalaman hidup, lalu anak bermain pura-pura seperti bermain peran. Nah, dramatisasi ini adalah anak di sini mulai belajar bermain peran, yang dimana dilakukan biasanya di sekolah. Di rumah juga biasanya dilakukan, tapi lebih dominan di sekolah, yang biasanya dilakukan dengan teman-teman sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi, yang dimana konstruksi ini adalah anak sudah mulai membuat bentuk-bentuk dari manik-manik atau pasir, yang sehingga dapat menambah kreativitas pada anak yang berdasarkan pengamatan dan pengalaman anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana di sini adalah anak sudah mulai berkreativitas atau membuat suatu mainan yang dimana dilakukan di sekolah bersama guru-guru dan bersama teman-temannya. Nah, biasanya itu anak disuruh membuat sebuah gelang dari manik-manik atau sebuah kerajinan dari pasir. Nah, di situ anak akan berkreasi dan berkreatif dalam membuat sebuah mainan. Yang keempat adalah permainan, yang dimana permainan di sini pada anak usia 4 tahun, anak mulai lebih mempunyai permainan yang dimainkan bersama dengan teman-teman selayaknya permainan orang yang melibatkan aturan keterampilan. Nah, yang dimana di sini permainan adalah yang sudah ada peraturan permainannya, yang dimana di situ peraturan itu harus dipatuhi dalam setiap anggota pemain, yang dimana harus dilakukan dan harus dipatuhi. Nah, dengan permainan ini, anak mulai berkreasi dan mulai memimpin sebuah permainan. Kemudian yang kelima adalah membaca, di mana anak usia dini dalam membaca anak lebih melihat gambar yang sangat menarik. Nah, di sini anak akan membaca sebuah buku cerita dan merasa buku cerita yang dia baca itu adalah menarik sekali dan akan mengekspresikan atau bercerita kepada orang lain. Yang berikutnya adalah pengertian terapi bermain. Nah, di sini terapi bermain adalah yang dimana tersusun atas 2 kata dasar, yaitu terapi dan bermain. Nah, di mana terapi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit ataupun perawatan penyakit. Nah, sedangkan bermain ini adalah berasal dari kata main, yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati, misalnya bola,
gundu, layang-layangan, dan lain-lain. Nah, di mana di sini terapi bermain ini adalah yang dimana kita menterapi anak yang sedang sakit atau yang sedang sakit, dan kita mengobatinya dengan terapi bermain yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Anak yang ABK biasanya itu dilakukan terapi bermainnya dengan sebuah permainan yang bisa merangsang motorik kasar dan motorik halus pada anak tersebut. Nah, di sini terapi bermain menurut Lander pada tahun 2001, di sini dikatakan adalah bermain itu sebagai terapi yang merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membantu anak untuk mengatasi masalahnya. Nah, sebab bagi anak itu bermain adalah simbol verbalisasi, yang di mana terapi bermain ini adalah terapi yang menggunakan alat-alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, tertekan, ataupun emosi yang lainnya. Nah, di sini menurut Thompson dan Henderson pada tahun 2007, terapi bermain itu adalah penggunaan model-model teoritikal secara sistematik untuk menjalin sebuah proses interpersonal di mana seorang terapi menggunakan kekuatan-kekuatan terapeutik dari kegiatan bermain. Nah, untuk membantu para klien dalam mencegah atau mengatasi masalah-masalah taraf pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, bermain itu dapat digunakan sebagai terapi karena selama bermain, perilaku anak akan menjadi terampil, lebih bebas, dan lebih bebas. Nah, bermain itu adalah suatu yang secara alamiah yang sudah diberikan kepada seorang anak. Karena bagi anak adalah bermain itu adalah hal yang paling menarik bagi mereka. Dan dengan bermain, anak akan belajar lebih banyak dari permainan yang dilakukan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah fungsi terapi bermain. Nah, fungsi terapi bermain ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi biologikal, yang dimana di sini dimaksudkan adalah bahwa terapi bermain itu berkaitan erat dengan fungsi secara biologis, yang dimana diantaranya adalah bermain itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari keterampilan dasar dan dapat digunakan sebagai pengulur energi untuk mendapatkan relaksasi dan bisa menjadi stimulus secara kinestetik. Baik, yang kedua tadi adalah faktor intrapersonal. Nah, di mana intrapersonal ini adalah sebagai yang dimana yakni untuk memenuhi gairah diri, untuk mendapatkan kemampuan untuk menguasai situasi tertentu dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi konflik-konflik dari dirinya sendiri. Nah, di mana di sini fungsi terapi itu adalah kita harus mengembangkan gairah atau untuk mengobati penyakit anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi interpersonal. Nah, yang dimana di sini maksudnya adalah sebagai wahana bagi seorang anak untuk dapat lebih banyak mempelajari keterampilan sosial dan bermain juga untuk memperkenalkan anak pada pengertian bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, mereka juga harus belajar untuk mengenal dan menghargai masyarakat melalui fungsi bermain. Nah, dengan bermain, mereka juga harus dapat menghargai masyarakat sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Yang keempat adalah fungsi sosial kultural. Nah, yang dimana dimaksud di sini adalah sebagai media belajar anak-anak dalam mempelajari peranan budaya bagi kepentingan diri mereka maupun orang lain. Nah, yang dimana di sini permainan juga berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi anak untuk mengenal aturan-aturan, mematuhi norma-norma dan larangan-larangan yang berlaku jujur, setia, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tujuan terapi bermain. Nah, tujuan terapi bermain di sini dibagikan menjadi atas 3 bagian, yaitu menciptakan suasana aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua itu adalah memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi dan mempelajari aturan sosial dan mengatasinya.
Yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Nah, di sini anak akan melalui terapi bermain ini, anak akan dilatih untuk lebih mengenal lingkungan sekitarnya dan dapat mengekspresikan dan mempelajari semua yang ada di lingkungan sekitarnya dengan bermain. Nah, dengan bermain ini anak akan berpikir lebih jauh atau lebih baik dan bisa membantu anak-anak untuk berekspresi dan lebih berkreativitas seperti itu. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Maria. Sekarang saya akan menjelaskan teknik terapi bermain. Yang pertama, permainan boneka. Ini yang disebut dengan cara yang tidak mengancam untuk anak bermain. Selama bermain, boneka ini dapat melakukan hal tersebut, seperti mengidentifikasi diri dengan boneka, memproyeksikan perasaan sendiri dalam figur permainan, memindahkan konfliknya dalam figur permainan. Jadi, poin pertama ini mengidentifikasi diri. Jadi, anak itu kayak bermain dengan boneka, mengidentifikasi diri dengan boneka tersebut. Terus memproyeksi perasaan sendiri dengan figur permainan. Jadi dia menyalurkan perasaan yang dirasakan oleh anak itu dengan dia melakukan permainan tersebut. Terus ketiga, memindahkan konfliknya dalam figur permainan. Jadi apa yang anak hadapi, masalah-masalah kecil yang anak hadapi, itu akan dipindahkan disalurkan pada apa yang dia mainkan. Terus dalam permainan boneka ini, sebagai terapis, orang yang menerapi itu mendapatkan info tentang anaknya itu seperti pandangan pikiran anak. Jadi setelah anak bermain boneka, itu terapis itu bisa melihat, oh anak ini bermain boneka seperti ini. Jadi bisa melihat gitu loh pandangan pikiran anak setelah bermain boneka. Yang kedua itu perasaan anak. Jadi anak ini bermain boneka ini senang atau sedih. Seperti itu. Yang ketiga, tingkah laku anak. Jadi setelah anak bermain boneka, itu ada yang berubah tingkah lakunya, mungkin dia merasa boneka ini nyata, dia senang. Jadi tingkah lakunya bisa berubah. Yang kedua, permainan boneka wayang. Hal ini anak juga dapat mendengarkan sebuah cerita dari permainan boneka dari boneka wayang. Nah, manfaatnya itu adalah anak dapat menghadapi pikiran dan perasaan yang sulit. Kedua, dapat menciptakan orang lain dan berinteraksi serta mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yang ketiga, anak dapat saling menghargai sudut pandang orang lain yang dapat mencegah masalah dalam keterampilan sosial. Yang ketiga, bercerita. Dalam menceritakan sebuah cerita, itu termasuk cara yang menyenangkan untuk mengembangkan belajar anak. Selain itu, anak itu mendengarkan cerita juga dapat menerapi anak dalam memahami sebuah konflik. Jadi anak yang sedang diceritakan, kan anak kan mendengar ya, itu bagaimana alur ceritanya, bagaimana cerita di dalam buku gitu ya, cerita dalam buku tersebut, itu anak bisa mengembangkan, belajar bahwa bagaimana sih memahami konflik atau inti cerita yang ada dalam situ dan masalah apa, misalnya
berbohong, boleh nggak berbohong, itu kita perlu ajarkan ke anak. Dan dalam menganalisis, seorang terapis itu harus mencari tema yang dapat memberikan kunci penting atas cerita. Jadi kunci penting itu seperti ya kayak jangan berbohong, terus jangan malas, itu termasuk apa ya, inti cerita. Jadi kayak kunci pentingnya apa yang kita jelaskan ke anak. Yang keempat bermain. Dengan anak bermain secara kelompok atau individu dapat membantu anak belajar dengan cara membagi kelompok atau aturan bermain. Jadi anak itu bisa bermain itu sudah bisa mempelajari anak, mengajarkan anak dalam bermain itu pasti ada aturannya, pasti ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Yang kelima, bermain pasir. Dengan bermain pasir, anak dapat memutuskan apa yang anak ingin buat. Jadi pasir itu kan bisa dibentuk, bisa di rumah, menara, ya kan, terus gundukan-gundukan. Nah, itu tuh bisa memberikan anak kesempatan untuk bebas berkreasi apa yang anak mau. Nah, dari sini terapis itu bisa mendapatkan informasi tentang apa yang lagi yang di pikiran dia, perasaan apa yang dirasakan anak, dan tingkah laku pada anak. Lanjutnya, Mar. Selanjutnya, baik, proses terapi bermain. Yang pertama, pelaksanaan sesi terapi bermain. Kedua, pendekatan terpadu dalam proses terapi bermain. Yang ketiga, bermain dikontrol versus bermain bebas. Oke. Yang pertama, saya akan jelaskan pelaksana sesi terapi bermain. Yang pertama, pembuatan rancangan treatment. Ini yang dimaksud adalah tahap awal setelah pengenalan dan pengenalan latar belakang, keluarga, dan anak. Yaitu mendapatkan rancangan yang tepat, itu perlu menciptakan hubungan yang baik antara anak, antara orang tua, agar bisa terjalan dengan baik dan mengetahui. Jadi terapis ini mengetahui kemampuan anak dan disesuaikan oleh usianya. Dan yang kedua, pelaksanaan treatment. Dalam tahap ini, terapis melaksanakan rancangannya yang sudah dibuat dengan menjaga sikap profesional, kejujuran, dan kerahasiaan. Jadi selain terapis itu juga perlu menciptakan rasa aman dan kebebasan pada diri anak untuk menentukan pilihan yang mengekspresikan diri. Jadi, kalau sudah pelaksanaan treatment ini berjalan, sebagai terapis itu harus menciptakan rasa aman dan nyaman dan kebebasan pada diri anak. Untuk apa? Untuk anak bisa menyalurkan perasaannya, menyalurkan apa yang dia inginkan, ingin membuat apa, itu bebas. Dan hal ini adalah menjaga sikap yang profesional antara terapis menerapi anak, kejujuran atas terapis kepada orang tua, bagaimana perkembangannya. Terus yang ketiga kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini terapis itu merahasiakan kekurangan atau kesulitan apa yang anak miliki di hadapan orang lain. Yang ketiga, evaluasi treatment. Evaluasi treatment itu proses terapinya bervariasi tiap anak. Jadi setiap anak dan kasusnya. Jadi dari beberapa minggu sampai 1 atau 2 tahun.
Untuk mengakhiri treatment, alangkah baiknya si terapis sebagai terapis itu mengajak anak untuk membuat suatu acara sebagai kenang-kenangan gitu ya. Itu biar tidak mengalami kesedihan karena sudah tidak bertemu dan mungkin ada rasa kekecewaan karena kehilangan suasana yang sudah dia dapatkan selama terapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan terpadu dalam proses terapi bermain. Yang pertama, relating. Yang disebut relating ini dapat mengembangkan suasana yang hangat dan permisif. Namun tetap dapat membantu anak dalam bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya dan kebutuhannya. Karena di dalam permainan itu mengajarkan anak dalam menciptakan suatu pengalaman yang membantu anak menghubungkan pikiran dan perasaan terhadap tingkah laku seseorang. Yang kedua ada releasing. Hal ini dalam bermain perlu aman dan dijaga. Selain itu, anak dapat mengekspresikan pikiran dan emosi selama ini yang ada rasanya selama anak bermain. Yang ketiga, recreating. Hal ini anak menciptakan kembali kejadian yang lalu, terus sekarang dan pengalaman dan perasaan yang tidak menyenangkan berhubungan dengan kejadian tertentu. Jadi anak lebih mengingat anak-anak tuh jadi mengingat yang dulu, yang sekarang, yang pengalaman yang buruk, yang menurut anak itu tidak menyenangkan. Yang keempat, re-experiencing, yang dimana anak itu mengalami kembali kejadian-kejadian melalui proses bermain, terus mulai mengembangkan pengertian kejadian masa lalu yang anak alami dan menghubungkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang sekarang. Jadi anak yang memiliki kejadian yang lalu yang bikin anak itu tidak menyenangkan, itu akan bisa mempengaruhi tingkah laku anak ke depan. Jadi sekarang kayak gitu. Yang kelima, resolving. Hal ini tuh anak dapat memperoleh masalah dan bereksperimen dengan berbagai pemecahan. Anak dapat mengembangkan keterampilan penting untuk menghadapi masalah. Jadi hal ini, resolving ini dapat anak itu memperoleh masalah dan mengekspresikannya berbagai pemecahan. Jadi anak itu diajarkan untuk bagaimana caranya memecahkan suatu masalah dan mengembangkan keterampilan penting untuk menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bermain dikontrol versus bermain bebas. Jadi menurut Levy, mengontrol mainan dengan menyeleksi mainan tertentu dapat digunakan untuk memecahkan konflik. Jadi terapis atau orang lebih dewasa itu dalam mengontrol mainan itu mengontrol menyeleksi mainan tertentu sesuai dengan usia anak atau kemampuan anak itu dapat salah satu untuk mengajarkan anak bagaimana caranya memecahkan suatu masalah atau suatu konflik. Berikutnya, kalau menurut Aislinn dan Moustakas, itu anak boleh memilih mainannya secara bebas. Dapat disimpulkan bahwa anak itu memilih mainan secara spontan, sehingga mengurangi kepalsuan. Jadi anak
yang di sini yang dimaksud kepalsuan itu adalah terkadang itu anak harus disuruh mainan ini, padahal anak maunya mainan B gitu. Itu apa ya? Kan tidak sesuai dengan keinginan anak kayak gitu. Selanjutnya saya berikutnya karakteristik terapis untuk terapi bermain. Yang pertama, adanya minat, jiwa peduli, dan memiliki relasi hangat dengan anak. Yang kedua, penerimaan terhadap anak. Jadi penerimaan ini ya anak itu biar merasa aman, nyaman dengan si terapis ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau bermain tersebut. Dan yang ketiga, mampu menciptakan rasa aman. Nah ini, mampu menciptakan rasa aman biar anak itu tidak merasa takut, biar anak itu bisa memahami, bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh terapis. Yang keempat, sensitif dan memberikan kesempatan ekspresi dan pada perasaan anak. Jadi sebagai terapis ini memberikan kesempatan anak untuk berekspresi sesuai dengan apa yang anak rasakan pada saat itu. Yang kelima, percaya pada kapasitas anak untuk berkembang. Jadi menjadi terapis itu harus percaya bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rancangkan ya, itu sesuai dengan kebutuhan dan percaya bahwa anak ini pasti berkembangnya itu step by step, lahan perlahan gitu. Yang keenam, percaya pada kemampuan. Yang keenam, paham dalam bidang terapi bermain dan proses yang bertahap. Jadi sebagai terapis ini harus paham bagaimana sih terapi bermain itu apa saja, terus sesuai enggak, sesuai dengan kemampuan dan usia anak enggak, kayak gitu. Terus dan menjalankan proses bertahap. Jadi harus sabar, harus tahap, harus perlahan-lahan untuk menerapi anak tersebut. Selanjutnya, memberikan balasan yang tepat sesuai kemampuan anak. Jadi kita harus memberikan feedback atau memberikan respon yang tepat sesuai dengan kemampuan anak, apa yang anak ini bisa gitu. Yang terakhir, percaya pada kemampuan perkembangan anak dalam mengontrol perilaku. Jadi terapis ini memberikan anak kepercayaan dalam bahwa percaya bahwa kemampuan yang anak miliki perkembangannya itu dalam bisa mengontrol perilakunya. Baik, kesimpulannya adalah bermain merupakan hal yang menyenangkan dan asyik bagi anak usia dini. Pada bermain, anak juga dapat menyalurkan imajinasi dan fantasinya untuk anak dapat mengeksplorasi dunia pada anak. Dengan bermain, anak dapat mengalihkan minat kreatif dan situasi di luar dunia bermain. Pada tahap perkembangan anak juga berpengaruh pada model permainan yang sesuai dengan usia anak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.